Ya, dipakai dalam kebutuhan ritual, tapi kebanyakan dipakai untuk menyimpan tengkorak. Tengkorak? Ya. Tengkorak manusia? Ya, kata begu untuk orang Karo itu sangat sensitif. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal, ini akan diklasifikasikan dulu. Meninggalnya kena apa? Dipercaya rohnya bisa jadi begu atau jadi tendi. Oh gitu. Nah ini beda lagi. Oh. Karena tendi itu dia dipercaya dia tidak akan mengganggu. Ibaratnya kayak leluhur gitu ya. Kalau begu kebanyakan dikonotasikan yang negatifnya. Pemirsa dimanapun berada, hari ini saya sedang berada di Museum Pusaka Karo. Oke, Bang Kriswanto Ginting, kalau gitu kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktunya. Kalau dilihat dari gedungnya, ini dulunya memang gedung gereja. Gereja ya? Ya, di gedung gereja Katolik yang dibangun di tahun 1962. Tahun 2008 ini kita manfaatkan lagi sebagai museum. Jadi Pastor Leo, nah ini sang inisiatornya, Pastor Leo Yosten ini dia yang memiliki ide yang untuk memulai museum ini sejak tahun 2008. Museumnya diresmikan di tahun 2013, tepatnya 9 Februari 2013. Kita koleksinya ini sejak kita memulai ini tahun 2009. Ya, kita mengumpulkannya dari kampung-kampung yang ada di sekitaran Kabupaten Karo. Diperoleh secara hibah tadi, dan yang kedua itu diperoleh secara dititipkan ataupun dideposit, disimpan di sini. Oke, iya. Jadi nggak ada barang yang kita beli secara material, kita ganti jasanya, tidak ada. Di bagian sini kita lihat ini di kategori peralatan menangkap ikan dan berburu. Orang Karo ya. Jadi ada di sini benda-bendanya, ada bubu, ada tuktak, ada banyak ya di sini. Itu yang dipakai untuk berburu dan menangkap ikan. Kemudian di sebelah sini, ini peralatan bertani. Pertanian ya? Pertani orang Karo dengan teknologi leluhur orang Karo lah. Jadi ini kita bilang ini traktornya orang Karo. Oh ya, iya, seperti di gambar itu ya. Berarti ditarik sama kerbau gitu ya? Ya, ditarik sama kerbau atau lembu atau sapi, kemudian dikontrol oleh si petaninya dari belakang. Oke, untuk mempersingkat saya tanya lagi, kedua jaring di atas itu tuh apa? Itu namanya rimpi. Itu untuk menyimpan rumput ketika selesai arit ya? Arit, untuk makan ternak gitu. Oke, nah ini udah tahu kita ini cangkol dan itu sabit ya. Terus ini yang kayak panah ini apa ini? Nah, itu mata bajak namanya. Mata, yang mata untuk bajak dipasang kemari bukan? Bukan, itu bisa dibilang mata tenggala. Tenggalanya ada di atas tuh bendanya. Gitu. Oke. Kita melihat customnya orang Karo ketika ada acara wedding atau upacara perkawinan, memakai pakaian dan perhiasan standarnya orang Karo gitu. Yang sekarang gitu ya, yang kita pakai. Saya mau potong dikit Bang. Ya, ini untuk kostum ini tadi Abang menyebutkan yang sekarang, berarti yang terdahulu lebih modelnya apalagi lebih klasik gimana atau gimana? Nggak jauh berbeda sebenarnya, hanya ada memang perubahan-perubahan kan. Itu biasa terjadi, terutama di bagian ini yang disebut bulang-bulang sama tudungnya. Ada yang memang kalau yang dulu itu ada yang besar volumenya, ya, dan ada yang dirangkai dengan begitu rumit sebenarnya. Nah, sekarang kan berbeda. Jadi yang sekarang ini kan semua serba simple instan gitu ya. Jadi ada yang tidak mau ribet seperti dulu lagi. Gitu. Ada beberapa perubahan seperti dulu kita nggak pakai jas sebenarnya. Kita pakai uis aja dengan telanjang dada untuk yang laki-laki. Tapi setelah masuknya zaman kolonial dikasih jas seperti ini. Gitu. Seiring perkembangan zaman gitu lah ya. Dan juga sama seperti kebaya gitu ya. Kaum perempuan dia wajib membawa tembakau sama sirih gitu. Itu aksesoris. Bisa Abang ceritakan singkat itu menceritakan apa itu? Nah, ini namanya kampil. Kampil ini wadah untuk menyimpan sirih, perlengkapan orang makan sirih lah. Ada sirih, ada tembakau dan lain sebagainya. Itu untuk sebenarnya itu media untuk memulai upacara. Gitu. Berarti diwajibkan harus makan sirih gitu ya? Iya. Untuk kaum perempuan ya? Untuk kaum perempuan. Ya, ada beberapa memang laki-laki yang makan sirih, tapi sangat jarang ya. Jadi fungsinya memang nggak begitu kelihatan, tapi sangat vital. Kalau nggak ada ini, Bang, kita nggak bisa memulai upacara.
Kenapa gitu? Karena nggak ada yang memulai pembicaraan, nggak ada medianya. Contohnya seperti ada kedua belah pihak dari keluarga yang ingin melaksanakan upacara perkawinan. Nah, bertemu mereka sebelum memulai pembicaraan yang pertama, mereka harus istilahnya mendudurkan belo ataupun menyerahkan belo dulu untuk istilahnya pembicaraan. Menawarkan gitulah ya. Jadi ada pembicaraan yang dimulai gitulah ya. Dan untuk yang laki-laki itu yang dikasih rokok gitu kan. Yang perempuan itu dikasih belo atau sirih supaya memulai pembicaraannya lebih berarti enak. Itulah tradisinya ya. Iya. Di bagian ini berbagai jenis benda yang berkaitan dengan benda ritual lah. Saya nggak tahu persis ini sebenarnya kategori upacara atau ritual, tapi ini jimat-jimat yang dimiliki orang Karo. Ini bentuknya pada zaman dulu ya. Zaman dulu sampai sekarang. Nah, coba ini tunjukin ke pemirsa, ini kayak ada boneka-boneka apa ini? Itu ya kita bilang kayak boneka ini ya, santet atau voodoo kalau orang barat bilang. Yang ini ada kalung tolak bala, di sini ada juga. Ini ada dikasih relief. Ada dia manuskrip seperti manuskrip itu. Dia dikasih ornamen gitu. Iya. Dan itu ada artinya gitu. Ada artinya ya. Berarti jimat-jimat ini sampai saat ini pun masih digunakan ya, Bang ya? Masih ada oknum yang pakai. Oknum yang pakai ya. Nggak semua orang Karo pakai. Cuman mungkin jimat ini dulunya itu populer pada saat agama belum masuk mungkin ya? Agama modern. Ya. Sebenarnya kan agama orang Karo kan ada. Ada pemenah ya. Ada agama si pemenah. Dan kebanyakan dari agama si pemenah ini memakai jimat yang dikasih sama si mataharinya. Karena agama pemenah ini yang kalau kita tahu, tapi kalau salah diralat ya Bang, itu mungkin lebih ke leluhur gitu ya? Iya, agama leluhur. Oke. Ya. Tapi ada kecenderungan mirip dengan penganut Hindu. Makanya mereka sangat dekat ya. Ini kita sebut pustaka laklak ya, atau manuskripnya surat Batak kita simpan di sini. Ini tulisan Batak Karo atau Batak Toba. Tulisan Batak. Batak itu artinya dia meliputi Batak Toba atau gimana Bang? Gini, untuk yang ini dia spesialis memang dipakai sama dukun, dan dia kebanyakan itu bahasa-bahasa Najati, ya bahasa-bahasa yang dulu sekali, dan suratnya itu kebanyakan disebut surat Batak, gitu ya. Jadi nggak ada satu buku yang bisa mendeskripsikan itu bahasa Karo, enggak, tapi campur Bang. Campur ya. Kalau boleh saya tahu Bang, untuk anak-anak generasi kayak kita lagi nih, ada di Tanah Karo ini ada yang bisa membaca ini nggak? Ada ya. Kan ada muatan lokal sampai tahap SMP. Itu masih di sekolah diajarin juga ini. Sampai tahap SMP itu masih diperkenalkan ataupun masih dijadikan muatan lokal. Sampai saat ini? Ya. Mudah-mudahan tetap nggak hilang gitulah ya. Iya. Gitu. Perahu-perahu jiwa. Itu yang ini ya. Jiwa maksud Abang? Ini yang berkaitan dengan Hindu Karo. Iya. Ya, Hindu Karo. Jadi ada beberapa dari kelompok Hindu Karo yang melakukan kremasi. Setelah meninggal dia dibakar gitu. Ya, dibakar, kemudian abu atau sisa pembakaran itu dilarungkan ke sungai melalui perahu jiwa ini. Tuh, gitu. Ataupun ini disebut pelangkah gitu ya. Jadi aslinya seperti itu Bang. Polemik besarnya seperti itu. Di foto ini ya? Iya. Gitu. Coba tunjukin ke pemirsa ini fotonya. Ini foto zaman dulu, ini masih hitam putih ya. Nah, volumenya besar sekali, itu di samping rumah adat itu. Berarti dia kayak satu pohon besar ya, langsung senyawa gitu ya. Dijadikan ini. Jadi ini gambar apa ini Bang? Nah, itu patung-patung yang ada di perahu jiwanya itu. Nah, si sosok-sosok dari figur ini, figur yang ada di kapal ini dipercaya sebagai penjaga jiwa dari yang meninggal di situ. Gitu. Karena kan ada harapannya setelah dilarung ini kan bisa ketemu dengan Sungai Gangga. Tanya kata mereka. Nah, kalau yang ini beda. Ini namanya lige-lige. Ini apa maksudnya? Lige-lige ini
Ini bangunan yang didesain khusus ketika ada seseorang yang mangkat atau seorang raja yang mangkat atau meninggal, dan itu akan dibuat seperti ini. Tapi ini nantinya akan dibakar juga. Sama seperti yang di Bali ada. Oh, berarti dia gitu. sama rumahnya sekalian dibakar gitu ya? Iya, Oh. iya. Dia besar ini. Di situ nanti ada foto-foto di situ. Oke. Ini hanya replikanya aja. Oke. Antingnya orang Karo namanya padung-padung. Wih, besar kali. Ya, besar dan berat, Bang. Oh. Jadi penggunaannya dia sebenarnya nggak mengenai cuping, tapi dibantu sama tudungnya seperti yang di foto itu. Coba tunjukin fotonya itu. Nah, padung-padung ini ada yang berat dari 1 kilo sampai 3 kiloan. Dia bahannya apa ini, Bang? Ada yang dari besi yang disepuh dengan perak dan emas. Oh, berarti ini zaman-zaman dulu ya. Ini Ya. diperkirakan tahun berapa? Ini Orang memakai ini? bunyi sudah lama sekali ya. Udah lama kali ya. Ini sudah ada 400-an tahun. Lebih kurang gitu ya. Iya, Terus benda ini ditemukan masih ada di Kabupaten Karo ini ya? Masih banyak. Oh, sampai saat ini masih banyak? Banyak. Di masyarakat berarti masih banyak ya? Banyak yang menyimpan tapi tidak dipublikasi. Oke. Banyak. Tapi masih lebih banyak lagi yang disimpan sama orang Belanda yang ada di Amsterdam yang Oh, mereka membawa ke sana? banyak barang-barang kita dari sana. Ada museum namanya Tropen Museum, menyimpan sangat banyak sekali artefak orang Karo. Oke. Ini tongkat ini ya? Ya, ini tungkat malaikat sama tungkat penalun. Kalau bahasa Karo tongkat itu tongat ya? Tungkat. Tungkat ya? Iya. Tongat itu beda penyebutan untuk laki-laki yang. Oh iya, anak-anak ya, sorry. Ya. Oke. Nah, yang di Iya. ini tungkat, yang ini namanya chicken. Chicken. Ya. Ini kayak tongkat komando gitu ya? Bukan, ini Bukan, beda lagi. Tongkat ketika ada yang sudah lansia, ya, Oh, orang Karo yang sudah lansia, yang sudah berumur, ya, ini dikasih tongkatnya. Ada satu upacara namanya ganti uis, ya, semua anak-anak berkumpul, kemudian memberikan baju baru, memberikan makanan yang enak, dan tongkat yang diberikan juga kepada orang tua yang sudah lansia, ya, sebagai penghargaannya kan, karena sudah mengurus anak-anaknya gitu. Dan chickennya ini ada 2, ada chicken di beru dan chicken di laki. Chicken di laki itu untuk yang laki-laki, yang di beru untuk yang nenek yang perempuan. Lesung belin ini yang dipakai di Kesain ya, ataupun di tengah kampung. Iya, ini lubangnya sampai dalam ya. Itu karena begitu. Iya, karena ditumbuk terus ya. Iya. Dia aslinya kan sampai di sini kali ya. Iya. Biasanya diperuntukkan untuk apa ini, Bang? Ini dipakai sama masyarakat kampung Untuk numbuk beras gitu? bisa untuk buat tepung misalnya, untuk kue kan, atau kebanyakan dipakai untuk menumbuk sayur kan. Ini ada lagi nih, coba tunjukin. Yang itu ini. versi sederhananya yang dipakai untuk di rumah. Iya. Jadi lesungnya ini nanti ada rumah lesungnya seperti ini. Oh, berarti dia rumah khusus gitu ya? Iya. Jadi contohnya itu dia. anak-anak gadis itu nantinya akan melakukan kegiatan nutuluseng. Nanti nutulusengnya itu di situ, di rumah itu. Terus Bang, saya mau tanya, ini lesung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kenapa dia harus 10 lubang begitu panjang? Ya karena kan di apa namanya, ada istilah aron yang bekerja bersama-sama. Gitu. Oh, berarti kalau lesung yang besar ini, kalau kita hanya mau pakai 1 atau 2 lubang nggak bisa? Dia harus sekali jalan 10 gitu? Bisa. Tapi dengan lubang yang banyak ini kan memang untuk keperluan yang lebih banyak besar, gitu ya? Oh. Misalkan ada kegiatan kerja tahun ataupun pesta tahunan di kampung itu, Iya. nanti orang kampung itu kan sama-sama menumbuk di sini, ibu-ibunya gitu ya. Tapi bahannya untuk masing-masing gitu loh, bukan untuk semua. Oke, iya. Nanti dipakai untuk di sini. Ada gung, ini keteng-keteng. Keteng-keteng ya, ini saya tahu ini. Ini belum pernah lihat. Ini namanya canang ataupun penganak, ya, gung penganak ini namanya. Ini yang mengatur ritme si gungnya ini. Oh, gitu. Terus di sini saya nggak lihat ada kulcapi ya. Nah, di sebelah sini nih. Oh iya, ini kulcapinya di sini. Agak istimewa dia. Nah, ini dia. Ini pemirsa.
Tunjukin dulu ke pemirsa, ini dia namanya kulcapi. Iya. Ini suaranya enak banget ini. Dia walaupun senarnya hanya 2, tapi bisa memainkan segala melodi gitu ya Bang ya. Benar. Oke. Oke Bang, bisa Abang ceritakan tentang kulcapi ini Bang? Kulcapi ini, tapi sudah ada menceritakan tadi. Iya, maksudnya apakah alat musik ini memang ini favoritnya gitulah maksud saya dibanding dengan yang lain. Maksud saya kulcapi ini walaupun dia hanya 1, dia bisa membawakan musik. Kalau gong kan belum tentu bisa gitu. Jadi peran dari kulcapi dengan surdam atau belobat itu sama. Bisa dipakai solois dia. Ini seruling kan kalau kita bilang zaman sekarang ya? Iya, seruling. Tapi ini lebih surdam itu lebih rumit dari surdam. Surdam itu lebih rumit dari belobat maksud saya. Oke. Nah, itu dipakai solois. Coba turun agak ke bawah kameranya pelan. Coba ini tunjukin ini. Bang, saya mau tanya, ini kulcapi yang di bawah ini yang asli dari zaman dulu ya? Nah, kalau yang itu kebetulan ada yang menitipkan ke sini, itu Hasapi dari Toba. Di Toba berarti ada kulcapi juga ya? Ada, tapi mereka namanya Hasapi. Hasapi ya? Senar 2 juga. Oke, ya. Disebut perminaken. Perminaken. Ya, ataupun ingan perminaken. Jadi orang-orang Karo kan terkenal dengan minyak karo gitu ya. Oke. Yang sangat mujarab. Ramu-ramuan ya. Wadahnya seperti ini. Gitu. Jadi dikasih gana-gana namanya, patung-patung kecil itu yang katanya ya dipercaya bisa membuat obat itu semakin mujarab. Oke. Itu terbuat dari keramik itu ya, bawahnya itu ya. keramik. Kemudian yang di atasnya itu gana-gananya atau patungnya itu dari kayu. Nah, kalau ini namanya pagar jabu. Pagar jabu. Pagar jabu ini dia fungsinya sebagai penjaga rumah. Gitu. Walaupun ada yang seperti besar yang seperti di belakang itu, Bang. Itu fungsinya bisa juga untuk menyimpan perhiasan. Gitu ya. Atau gitu menyimpan cincin ataupun perhiasan lah yang bisa dibuka tutup gitu. Iya. Gitu. Terus yang di bawahnya ini? Yang di bawah ini masih namanya pagar jabu juga, tapi namanya bekam-bekam. Ini dipakai untuk menyimpan ubat ataupun pupuk miring juga ada ya gitu. Jadi kalau ubat abang tahu itu, ubat itu semacam misiu. Semacam musio. Mesio yang dipakai untuk senapan. Iya tahu. Ya, gitu. Ini ada juga di sini dan ada juga nanti di atas itu namanya tabu-tabu wirawang, sama fungsinya. Ini dari tanduk sapi ya, Bang? Ya, tanduk kerbau. Oh iya kerbau ya. Iya. Tapi ada juga yang aslinya lebih asli lagi, itu dari tanduk bedar ataupun kambing hutan. Ini perhiasan langka. Ya. Lengkap dalam artian nggak semua orang bisa melihat ini lagi ataupun memilikinya gitu ya. Jadi seperti ini ada kalung Brahmani yang dipakai untuk anak-anak gitu kan. Ini pun di sini tertulis ini dipercaya bisa melindungi gangguan roh jahat gitu ya. Itu anak-anak. Ini benangnya pun masih asli ya Bang ya? Ya. Kemudian ini ada rudang mayang, dipakai hiasan tudung ketika orang Karo menari gitu ya. Di sini ada sertali layang-layang ketika orang Karo menikah, seperti yang di tadi, Bang. Ini ada berbagai jenis cincin ya, dengan kebutuhannya yang lain-lain gitu ya. Iya. Ada yang untuk menikah. Yang agak lebar itu ya? Iya, untuk menikah. Yang lainnya itu ada untuk obat, dan lain sebagainya gitu ya. Yang di sini bagian ini ada padung juga, antingnya orang Karo, sama untuk ketika mereka menikah juga. Di situ juga ada itu kancing baju yang panjang itu. Oh, itu kancing? Iya. Yang kancing. Bulatnya itu? Iya, yang ke bawah itu. Kalau yang bulat ini apa? Itu gelang. Itu gelang sarung ketika orang Karo menikah tuh yang laki-laki gitu. Yang di bawahnya itu untuk anak-anak. Termasuk yang ikonik ya di museum kita. Karena ini kan kita sebut dengan topeng gundala-gundala. Gundala-gundala. Ini dari kayu ini ya? Dari kayu, Bang. Ini memang dipakai sama orang dulunya? Iya. Dia dipakai dalam kebutuhan ritual pemanggilan hujan ya. Ataupun dilawari udan gitu. Jadi kelihatannya seperti dari batu bahannya kan? Iya. Tapi karena usianya memang sudah lumayan, ini sudah ada sekitar 200-an tahun. Iya. Jadi bisa membuat formasi seperti batu gitu. Hebat juga ya Bang, yang bisa ditemukan lagi sekarang ini ya? Iya. Mungkin kalau nggak ada di apa ya Bang, ya maksudnya nggak adanya museum itu mungkin ini punah ya Bang ya? Bukan punah sih, bukan punah, tapi
dilupakan ya. Gitu ya. Makanya manfaat museum ini sebenarnya bagus ya untuk edukasi. Sangat bagus ya. Sangat bagus ya memang. Contohnya inilah masih ada lagi. Oke, kita lanjut lagi ke ya, berkaitan sama gundala-gundala, ternyata ada juga yang sama tak serupa. Namanya tembut-tembut seberaya. Oh, ini dia. Dia fungsinya sama seperti gundala-gundala untuk ritual pemanggilan hujan. Tapi si tembut-tembut ini memang spesialis dari kampung yang namanya Seberaya. Makanya namanya tembut-tembut Seberaya. Dan wujudnya seperti ini. Dia memiliki warna-warna yang khas ya. Nah, ini yang dipakai, yang hitam ini si raja, ini istri raja atau bendahara raja, yang di situ itu namanya putri raja, dan ini namanya panglima ataupun si kela. Nah, ini tokoh utamanya, namanya Manuk si Kurda-Gurdi. Nah, ini nanti akan difragmenkan ketika topeng ini akan ditarikan, kemudian nanti akan difragmenkan untuk ada ceritanya, gitu. Nanti di ceritanya itu ketika difragmenkan, si burung ini akan dibunuh lah di situ. Kemudian turunlah hujan. Terus Bang, saya mau tanya dikit, kalau ritual pemanggilan hujan kayak begini pada zaman dulu itu ada dikaitkan ke mistis juga ya Bang ya? Pasti ya. Pasti ya. Pasti. Jadi kalau di itu yang setahu kami ada beberapa rangkaian ya sebenarnya dalam ritual pemanggilan hujan itu selama 30 hari. Ya, tapi tidak selama 30 hari itu ini terus-terusan dipertontonkan ataupun diatraksikan. Jadi ada beberapa segmennya ketika seperti apa namanya, ada satu ritual ersimbu ya, itu apa namanya, memandikan orang semua, melempar orang dengan air gitu. Ada terpangir kelau, ada juga terdogal-dogal, banyak. Itu selama 30 hari sampai benar-benar turun hujan. Oke, gitu ya. Berarti tradisinya sama kayak di Thailand juga. Di Thailand namanya songkran itu. Oh ya. Saling siram menyiram dia. Ya, mungkin ada korelasikan memang karena keturunan orang Karo kan memang ada beberapa dari Proto Melayu yang ada di Thailand ya. Sini ada koleksi baka nih ya, baka tutup ini sebenarnya fungsinya sebagai tempat menyimpan kain ya. Kain. Karena kan di dalam rumah adat itu Bang, dia kan ruangannya sangat terbatas. Betul. Jadi bisa dibayangkan 8 keluarga itu tinggal di dalam satu rumah dengan ruang yang sempit dan tidak memungkinkan adanya lemari. Jadi orang-orang menyimpan baju di sini. Berarti kalau baju-baju orang zaman dulu itu dikit ya. Kalau kita aja yang satu lemari penuh sekarang ini. Sebenarnya bukan dikit sih, tapi banyak. Tapi karena bakanya itu kan disusun di atas gitu. Di atas apa namanya, kite-kite kucing namanya, itu ada balok panjang di atas rumah adat. Ini terbuat dari apa? Bambu ya? Bambu dan ini rotan ya. Rotan ya gitu ya, sejenis rotan ya. Ini untuk kain dan ini memang untuk kain juga, tapi kebanyakan dipakai untuk menyimpan tengkorak. Tengkorak? Ya, tengkorak manusia. Ya. Jadi ada satu upacara di kita itu namanya ngampaikan tulan-tulan. Itu penggalian kubur, kemudian mengambil tulang-tulangnya, kemudian disimpan di sini. Kemudian si baka ini nantinya akan dipindahkan ke Geriten. Ada Geriten, betul iya, saya tahu. Di Geriten itu ya, itu namanya, disitulah disimpan si baka ini, gitu. Yang isinya tengkorak leluhur. Itu masih ada di beberapa kampung ya sekarang. Ini kita menyimpan beberapa koleksi uang yang pernah beredar di Indonesia. Uang-uang kuno ini ya? Iya, uang kuno dari zaman-zaman Jepang dan Belanda gitu. Iya, itu ada tulisan apa Jepang juga ya? Dan Belanda. Wah, ini koin-koin kuno juga ini. Iya. Ini pun didapat semua dari Kabupaten Karo ya Bang ya? Ini yang dititipkan sama orang Karo. Bang, mau nanya, ini yang di bawah ini apa ini Bang? Nah, ini namanya ukat, sendok untuk memasak. Istilahnya kalau sekarang centong. Ya, gitu. Gitu ya. Dari bambu. Iya, unik juga ya. Sebelahnya ini Bang? Ini peralatan rumah tangga juga. Yang ini namanya kudin gelang-gelang untuk memasak ikan. Dari Kuningan ini ya? Dari Kuningan. Kalau ini dari tanah liat. Iya, tanah liat. Namanya kudin tanah. Ya. Nah, ini untuk alasnya. Alas dari si kudin ini. Gitu. Jadi dia kalau dibakar api apa nggak terbakar itu?
kan nggak dibakar bang. Oh berarti jadi, si kudinya nanti akan diletakkan di sini. biar nggak goyang-goyang gitu ya? Bukan, biar nggak panas. Oh gitu. Oh iya iya, berarti siap masak kayak ada tatakan gitu ya? Iya. Nah, oh gitu. iya iya. Kita ke foto ini yang berkaitan dengan agama si pemena ya. Ah iya, agama pemena, agama pertama lah ya. Iya. Ada ritual-ritual yang dilakukan sama. Oh ini yang berkerudung ini namanya apa ini bang? Itu nama kainnya itu nama kain wis dagangan. Ya wis kelompok si pemena itu kan mereka memang memakai atributnya seperti itu ya. Oh berarti ini kayak sajinya lah ya? Nah ini si juru kuncinya. Juru kunci. Yang katakanlah dialah dukun yang tahu bagaimana melaksanakan ritual itu. Terus saya mau tanya lagi bang, kalau tradisi Karo itu dia kenapa harus ada rokok bang? Itu sebagai penghormatan aja atau gimana itu? Nah seperti saya bilang tadi, dia bukan hanya rokok bang, tapi di sini ada juga kampil yang tadi, ataupun isinya beliau tadi. Itu wajib ada karena itu kalau kita bilang itu namanya persentabin, ya, ataupun memohon izin dulu, gitu ya. Jadi ketika mau mulai sesuatu itu harus ada awalannya. Iyalah seperti tadi yang abang bilang yang wajib bawa siri gitulah maksudnya ya. Jadi kalau kita membawa rokok ataupun membawa siri itu menandakan kita punya keinginan tulus untuk memulai satu silaturahmi gitulah. Gitu ya. Ritual Nilowari Udan tadi ya. Yang ini namanya ritual Ersimbu, mandi bersama. Oh, gitu. Memanggil hujan tadi ya. Iya. Kemudian di atas itu namanya Repangir Pulau. Tapi kebanyakan juga dipakai untuk pembuangan sial. Gitu ya. Di sungai itu ya. Iya, mandi di sungai. Oke. Nah ini kayak ulos ya. Kita sebutnya uwis bang. Uwis. Iya, uwis. Kalau kita bilang uwis itu kain tradisional Karo kita gitu. Jadi kita boleh pegang bang? Boleh. Ini masih asli semua. Asli ya? Ya. Jadi ini uwis Gatip Gewang namanya. Kebanyakan dipakai untuk acara-acara gitu ya. Untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Ya, sebagai penutup badan lah. Dan kebanyakan dipakai juga untuk selimut ya. Selimut. Karena ya. ini tebal. Berarti laki-laki perempuan bisa pakai ini. Bisa. Oke. Ini ada semacam kegiatan kremasi ya. Kremasi. Oh yang kayak abang bilang tadi. Mayat yang dilakukan sama Hindu Karo. Jadi yang berkumpul ini kerabat dari yang meninggal, kemudian yang membakarnya itu namanya anak beru ataupun ya yang bertanggung jawab untuk memulai semua kegiatan dari orang Karo itu. Itu di situ. Oke. Nah ini contohnya yang ini orang meninggalnya gitu ya? Dia kan ini orang Karo itu percaya kalau meninggalnya itu semua beda-beda gitu dengan orang Karo itu mengkotak-kotakkan apa jenisnya maaf begu dibilang gitu ya. Jadi kata begu untuk orang Karo itu sangat sensitif. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal, ini akan diklasifikasikan dulu meninggalnya karena apa dan wajar atau tidak gitu. Ya. Nantinya ini dipercaya rohnya bisa jadi begu atau jadi tendi. Oh gitu. Nah ini beda lagi. Oh. Karena tendi itu dia dipercaya dia tidak akan mengganggu. Ibaratnya kayak leluhur gitu ya. Kalau begu kebanyakan dikonotasikan yang negatifnya, gitu ya, ataupun yang bisa mencelakai manusia, gitu. Berarti dilihat dari mayatnya itu ya, sama dia matinya penyebab kematian. Iya, penyebab kematiannya ya. Misalkan ini, kalau dia meninggalnya masih muda dan orang Karo percaya dia belum selesai di dunia, gitu ya. Iya. Jadi masih ada keinginan-keinginan yang belum diselesaikan. Nantinya akan diselesaikan secara ritual jenazah ini, gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan mati si muda-muda. Jadi mati si muda-muda itu ketika ada seorang gadis yang meninggal kemudian belum menikah, ini ada ritual yang unik dan tidak pernah dipakai lagi ya. Jadi ada satu ritual di situ yang maaf cakapnya nanti si gadis ini karena dia belum menikah dan untuk mengantisipasi begunya untuk supaya tidak mengganggu, nanti di alat kelaminnya itu akan dimasukkan sesuatu bang. Oh. Itu menandakan kalau dia sudah selesai di dunia. Kalau yang laki-laki nanti si yang laki-laki itu si
laki-laki itu ya, remaja itu nantinya akan ditutupkan sesuatu di alat kelaminnya juga, gitu. Itu menandakan bahwa sudah selesailah tanggung jawab orang tuanya terhadap dia, gitu ya. Kemudian nantinya diharapkan supaya rohnya ini tidak mengganggu keluarga, gitu. Kayak penasaran gitu ya, Bang? Iya. Karena dia belum selesai yang abang maksud tadi itu ya. Jadi kan nanti dia bisa mengganggu sanak saudaranya, adik-adiknya atau apa gitu ya. Nah, ada juga yang meninggal hanyut, dan ada yang meninggal kecelakaan segala macam. Ini beda lagi perlakuannya gitu ya. Ada ritual-ritual yang dikhususkan juga. Oke, iya. Tadi saya sebutkan kalau pakaian menikahnya orang Karo itu banyak transisinya ataupun evolusinya kan. Gitu. Ini salah satunya, Bang. Ini di tahun 40-an ya. Tahun 1940 ya? Iya, gitu. Ini ada semacam si Bayak lah dia, ini raja. Raja ya. Menikahi seorang gadis yang masih muda sekali. Dengan atribut seperti ini ya. Dengan padung-padung dan seperti inilah gambarannya. Sangat berbeda sekali seperti sekarang ya. Nah, saya mau tanya dikit, Bang. Kalau untuk si Bayak sendiri, dia kalau pada masanya itu dia bebas memilih istri gitu. Maksudnya sampai mau berapa gitu. Kebanyakan gitu. Kebanyakan bukan hanya gitu ya? sebaya, bukan hanya sebaya. Jadi kebanyakan orang Karo dulu memang memiliki banyak istri, gitu, ya, banyak istri. Paya bisa dikatakan bisa sampai 5 begitu ya. Berarti yang namanya raja itu memang di mana-mana begitu ya? Iya, tapi sebenarnya bukan hanya raja, itu kayak semacam apa ya, kebiasaan buruk sebenarnya. Iya, karena mungkin status dia itu raja kali ya. Jadi ibaratnya kayak sekarang lah, Bang, orang kaya, dia misalkan miliuner, dia pingin istrinya 5 pun bisa, karena uangnya kan banyak, kayak itulah. Iya. Gitulah istilahnya ya, Bang ya. Oke. Gitu. Makanya yang di bawah umur pun banyak dijadikan istri. Gitu. Tapi nggak ada yang berani menentang ya? Asal kedua belah pihak senang, Ya. siapa mau menentang? Maksudnya protes gitu karena itu masih di bawah umur gitu, nggak ada Dulu ya? kan pemikiran belum Seperti sekarang ya? Iya kan. Dia pernikahan di bawah umur itu dulu kan masih dianggap wajar kan? Oke, iya. Sekarang ini yang baru agak ditentang. Gitu. Ya, Ya. kita lanjut lagi, Bang. Nah ini tadi kita belum sampai. Ini yang bagian dari ritual nyampaikan tulen-tulen tadi, Bang. Jadi tengkorak-tengkorak ini tadi akan dibersihkan. Iya, ini kelihatan kan? nih. Ya. Tengkorak ini akan dibersihkan, kemudian nanti akan disimpan di baka yang tadi. Dan ini nanti akan ditutup kain, terus dagangan gitu. Nanti disimpan di baka itu. Tadi abang bilang yang masih ada tradisi kayak begini di desa apa tadi? Sebentar ini. Tradisinya itu masih ada, tapi nggak semua. Tapi sigritennya masih ada gitu. Di desa apa contohnya itu? Ada Beganding, ada desa Raya, desa Rumah Kawan Jahe, desa Lingga, ya, desa apa namanya? Ada lagi satu lagi desa. Ada beberapa lah desa yang masih bisa kita jumpai. Tapi kalau misalkan kayak kita inilah, kita kayak pengunjung itu apa boleh diperlihatkan itu? Kalau enggak lah, enggak boleh itu ya. Karena itu sudah diletakkan di atas. Di atas asbes ceritanya katanya ya. Iya, ada bangunannya di situ ya. Dia seperti itu. Seperti rumah adat itu ya. Iya. Tapi versinya lebih kecil lagi. Oh, nah, abang tahu ini yang di depan SPBU itu kan ada bangunan rumah Karo yang kecil. SPBU yang arah mau ke Kebanjar. Oh, ini lagi. Karena ada tuh jajaran dari. Oh, yang di tengah jalan tuh. Itu sebenarnya sapo yang dipakai untuk tulang-tulang dulunya ataupun geritan. Seperti itu versinya. Oh, aslinya seperti itu. Seperti itu ya. Cuman itu enggak ya. Itu enggak ada tenggoroknya. Di bawahnya itu kan dipakai untuk kegiatan santai ataupun musyawarah gitu. Oh. Tapi di atasnya itu ada geritan atau tulang-tulang leluhur tadi. Iya, oke. Nah, ini yang disebut dengan itu lehernya kenapa itu, Bang? Kok besar-besar kali? gondokan. Oh, gondokan. Apa bilangnya itu? Itu akibat dari karena orang-orang Karo yang tinggal di dataran tinggi kebanyakan kekurangan jodium di masakannya ataupun di makanannya. Karena jauh dari laut ya. Jauh. Saya mau tanya, Bang, dulu perempuannya memang pakaiannya begitu ya? Iya. Dia buah dadanya tetap kelihatan. Terbuka ya. Seperti herbal. Yang abang tahu itu, Bang, kisahnya ini sampai tahun berapa, Bang? Perempuan bisa menutup area sensitifnya itu? Dari seingat saya di tahun waktu saya itu sudah nggak ada lagi. Artinya ya kalau dia memang sudah lansia dia akan tetap seperti itu ya. Oh,
Berarti kalau yang masih muda nggak gitu? Nggak lagi. Oh. Sejak tahun 90-an itu sudah mungkin tahun 80-an lah. Itu sudah banyak berubah perkembangannya ya. Jadi anak-anak gadis itu nggak seperti itu lagi pakaiannya. Sudah lebih tertutup. Tapi kalau yang sudah lansia, memang mereka di kampung seperti itu gitu. Dengan kebiasaan yang lama gitu. Masih Iya. dengan kain juga masih Oke, gitu ya. iya. Nah, di sini ini ritual erkiker. Maksudnya gimana, Bang? Nah, ritual erkiker itu ritual yang dipakai oleh Hindu Karo untuk meratakan gigi, gitu ya. Jadi kalau di orang Hindu itu kan percaya ada ritual untuk membersihkan diri, ya, ataupun setelah remaja gigi taringnya itu harus dibersihin, gitu, diratakan supaya menghilangkan bukan gangguan sih, efek-efek dari roh jahatnya kan. Kemudian nanti ini akan dilakukan ini terkiker ini masih muda-muda bang. Berarti kayak dikikir gitu ya? Iya dikikir. Oke, gitu. iya. Kalau di Bali kalau nggak salah namanya masa sanggi itu, ya hampir sama. Tapi ini memang dilakukan sama Hindu Karo. Iya, oke. Sini ada beberapa peralatan pertukangan. Kalau yang ini peralatan pertanian tadi bang. Tadi kan abang tanya mata bajak itu. Oh iya, ini dia. Ini alatnya. Oke, iya. Ini tenggala page yang dipakai untuk di ladang padi. Wah, ini bentuk ketam model dulu ini ya? Iya. Apa ketamnya itu ya? Iya. Jadi ini alat pertukangan. Saya kurang tahu persis ini fungsinya seperti apa. Oke. Banyak macam-macam. Yang jelas ini untuk pertukangan Iya. ya. Kalau ini untuk penerangan di rumah adat, namanya tendang. Oh, di atasnya dipasang apa ya? Api gitu ya? Apa namanya? Ada yang pakai lilin, ada yang pakai minyak kayak lampu. Sumbu. Iya, gitu. Ini gergaji zaman dulu lah ini. Kemudian ini untuk kebanyakan dipakai untuk ritual ya, untuk ini. Iya, tempat-tempat barang ritual gitu ya. Bukan, untuk air bang, untuk mandi. Tuh. Oh, ini bambu ya? Iya, itu bambu. Oh, bagus sekali ukirannya ya bang ya. Kalau yang seperti ini memang dipakai untuk ritual, seperti ritual. Ukirannya tuh cantik kali loh. Iya. Nah, ini apa ini bang? Nah, ini piringnya orang Karo. Loh, Jadi namanya ini capa. jadi dia makan piringnya segini gede? Iya. Karena kan hidupnya komunal di dalam. Oh, berarti rame-rame ini? Iya dong. Satu keluarga kan di sini. Saya pikir sendiri. Ya kalau sendiri mungkin piringnya lebih kecil. Ini kayu ya? Kayu nangka kebanyakan. Nah, nanti di sini bisa untuk 4 orang piringnya, satu piring ini. Gitu. Oh, berarti setumpuk-setumpuk gitu lah ya? Ya, dicampur gitu. Pada zaman piring ini makannya masih tangan aja ya? Masih paham. Nggak pakai sendok ya? Kan situ juga ada ingan perburihan sini kobokannya. Oh, untuk cucian tangan? Iya. Oh iya, serba masih alami semua iya. ya bentuknya ya. Nah, terus Kemudian, ini ada keramik. Nah, ini agak berbeda ya. Ini yang disebut dengan pinggan pasu. Pinggan nah, pasu. Ini piring yang dari keramik ya, tapi ada spesialisnya nih. Kalau yang besar ini seperti ini katanya ya mereka percaya dulu ya bisa menawar racun. Piring-piring ini. Tapi dipakai hanya untuk si bayak dulu. Terus piring ini maksudnya diproduksinya itu di Tanah Karo atau apa memang dari luar? Dari luar ya. Entah dari Jepang atau Belanda? Kebanyakan dari Belanda. Belanda ya. Kebanyakan Belanda. Berarti ini udah ada pada saat zaman-zaman penjajahan ya. Berarti mereka yang bawa ke Indonesia ya? Ke Tanah Karo. Untuk yang corak seperti ini ya. Tapi yang polos seperti itu bang, itu lebih tua lagi ya. Itu kebanyakan dari yang masuknya dari Kota Barus. Kota Barus ya. Perdagangan dari itu kan kota paling tua itu. Pintu masuknya perdagangan internasional. Barus dengan Barus Jahe sama ya bang ya? Beda. Kota Barus yang ada di Tapanuli sana. Oh, Sipol. Iya. Itu pintu masuknya ke Sumatera dulu dagangannya. Nah, ini situasi pasar dulu. Pasar pada zaman dulu ya. Di Berstagi, ini di Kaban Jahe. Ini Kaban Jahe, ini Berstagi. Oh, itu Gunung Sinabung. Iya. Ini Gunung Sibayak, ini di Berstagi. Foto ini diperkirakan tahun berapa, Bang? Ini ya kurang lebih 1914 sampai 1919. Belum merdeka ini ya? Belum, jauh merdeka. Ini kelompok-kelompok Pelanja Sira ya. Nanti ya patungnya itu ada di situ. Iya. Ini mereka nanti membawa gula merah. Gula aren ya? Dari Tanah Karo, kemudian sampai di hamparan Perak, mereka tukar dengan segenggam garam. Tukar guling gitu ya, zaman Barter. dulu itu barter.
Ini kegiatan ibu-ibu Karo ketika di sehari-harinya mereka ini Membuat tenunan ya? Ya, membuat benang, membuat kain gitu ya, menenun lah. Mereka ini kalau buat benang bahannya apa itu, Bang? Banyak ya, bisa dari apa, serat pandan ya. Kalau kerjaan kayak begini, Bang, untuk Kabupaten Karo masih ada nggak? Nggak ada lagi. Udah total ya. Sayang kali ya, Bang, yang nggak dilestarikan. Ya. Itu devisa apa? Banyak turis yang suka lihat loh itu. Sebenarnya ya. Tapi kalau untuk prakteknya sudah nggak di ini lagi. Berarti alat-alatnya pun udah nggak ada lagi semuanya. Karena kan sudah ada yang lebih modern, pakai mesin. Iya. Nggak, maksud saya nggak ada terkoleksi di museum ini alatnya ya. Nggak ketemu lagi. Waduh. Sayang kali. Akan membuat dari sini dulu. Ini kan proses pembuatan itu bahan warna. baku. Oh, itu warna. Membuat warna. Itu dari tumbuh-tumbuhan itu ya. Kemudian dijadikan seperti ini. Kayak getah-getahan gitu lah ya. Sebenarnya untuk bukan daun-daunan. Daun-daunan ya. Daun-daunan, dan ada juga dari apa namanya? Ya, getah seperti itu ya. Ini proses pewarnaan indigo kalau kita bilang. Ya, warna nila itu. Fermentasi daun menjadi warna. Medianya tanah nih. Dikubur di tanah. Kayak digali gitu ya? Iya, kemudian dikubur, difermentasikan, kemudian diambil lagi seperti ini. Kemudian dipisah-pisah warna-warna dasar itu, kemudian mereka mulai menenun. Nah, pemirsa, tadi kan kita udah keliling-keliling ya di area museum ini, kita udah lihat berbagai macam benda peninggalan zaman dulu gitu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kita semua, terutama untuk adik-adik kita yang masih masih sekolah ya, bisa mengetahui ya. Bang, singkat, Abang, apa yang ingin Abang sampaikan ke pemirsa, Bang? Sebenarnya nggak banyak yang kita harapkan sebenarnya dengan keberadaan museum, cukup dikunjungi saja. Oke, ya, kan? Jadi kalau Kota Brastagi kunjungilah museum. Ya. Jadi minimal kita bisa mengetahui tentang benda-benda zaman dulu ya, Bang ya. Ya. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.